Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang vektor, yaitu kita akan bahas mengenai resultan vektor. Resultan vektor merupakan penjumlahan beberapa vektor dengan simbol resultan vektor adalah R. Kemudian vektor bisa dipindah dengan syarat besar dan arahnya tidak berubah ya. Nah, untuk resultan vektor kita simak contoh seperti ini. Misalkan ada besaran skalar yang besaran A adalah 4 kg, kemudian massa B adalah 2 kg. Untuk menentukan resultan dari besaran skalar, yaitu A ditambah B, maka menghasilkan 6 kg. Lalu, apakah kasus penjumlahan resultan sama dengan A ditambah B juga berlaku untuk vektor? Nah, ternyata di dalam vektor untuk penjumlahan resultan A ditambah B tidak serta-merta langsung dijumlahkan kedua besaran vektor tersebut, melainkan harus dianalisis berdasarkan arah vektor. Sehingga untuk penjumlahannya tidak sama seperti penjumlahan pada besaran skalar. Contohnya seperti ini, ada resultan yang dibentuk dari dua arah yang berbeda. Arah A bergerak ke arah misalnya arah utara, kemudian vektor B bergerak menuju arah timur. Maka resultan diambil dari titik awal berangkat sampai titik ujung terakhir vektor B. Maka resultan adalah vektor A ditambah vektor B tidak menghasilkan besarnya A ditambah besarnya B. Bagaimana cara penyelesaian resultan vektor? Simak penjelasan berikut ini. Resultan vektor R. Yang pertama, ada resultan dalam bentuk vektor sejajar, sehingga dengan bentuk vektor yang sejajar ini, kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan dengan melihat arah dari geraknya si vektor tersebut. Kemudian, apabila ada dua buah vektor yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat atau saling tegak lurus, maka resultan vektor menggunakan aturan Pythagoras. Sudah kita bahas di topik trigonometri ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada dua buah vektor membentuk sudut selain 90 derajat, maka kita bisa menentukan resultan dengan aturan kosinus. Yang keempat, apabila ada beberapa vektor yang tersusun dalam koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan menentukan resultannya menggunakan metode analitis vektor. Kita akan bahas satu persatu. Resultan dua vektor yang sejajar atau segaris. Untuk resultan dua vektor sejajar atau segaris ini masih cukup mudah ya. Jadi kalian cukup melihat dari arah-arah gerakan vektor. Contoh yang pertama, Doni bersepeda sejauh 10 meter ke arah timur, maka kalian harus ingat arah timur itu ke arah mana. Nah, sekarang kita coba gambar menggunakan koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kita simbolkan vektor Doni, yaitu vektor A bergerak ke arah timur sebesar 10 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sejauh 15 meter ke arah timur, sehingga resultan vektor dari Doni A ditambah B adalah sebesar. Berikutnya contoh yang kedua, apabila resultan dua buah vektor sejajar saling berlawanan arah, maka tinggal salah satunya ada yang bernilai negatif. Kita buat koordinat sumbu X dan sumbu Y. Doni bersepeda 10 meter ke arah timur. Kita gambar ke arah timur 10 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sejauh 15 meter ke arah barat. Berarti kita buat arah yang berlawanan sejauh 15 meter. Nah, sekarang kita tahu bahwa resultan vektor perpindahan yang dilakukan Doni adalah kita tinjau dari posisi awal terhadap posisi akhir. Maka resultannya terletak di sini, warna merah ya vektornya. Maka resultannya adalah A ditambah min B. Sehingga resultan dari vektor Doni adalah negatif 5 meter atau berpindah sejauh 5 meter ke arah barat. Contoh yang ketiga,
Doni bersepeda sejauh 20 meter ke arah timur. Kita gambar lagi vektornya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi sejauh 5 meter ke arah barat. Maka vektornya berlawanan ke kiri, sehingga resultannya adalah dari posisi awal sampai posisi akhir, vektor merah ya, sehingga vektor resultannya adalah A ditambah min B. Sehingga hasilnya adalah 15 meter atau Doni berpindah sejauh 15 meter ke arah timur. Positif 15 ya, sehingga dia berpindah sejauh 15 meter ke arah timur. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana ada dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Contohnya seperti ini. Anda sedang memacu kendaraan Anda lurus ke timur sejauh 40 km. Kemudian berbelok tegak lurus menuju arah utara sejauh 30 meter. Maka pertanyaannya, perpindahan Anda berapa atau resultannya berapa? Nah, kita gambar dulu menggunakan arah sumbu koordinat X dan Y, arah utara dan sumbu X arah timur. Pertama, Anda melakukan perjalanan sejauh 40 km ke arah timur, vektor biru ini ya. Kemudian, berbelok tegak lurus. Ingat, tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat menuju arah utara sejauh 30 km, berarti berangkat ke atas. Maka perpindahannya, ingat vektornya ditarik dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, membentuk lintasan segitiga. Ini adalah vektor perpindahannya atau vektor resultan. Maka karena di sini membentuk sudut siku-siku, untuk menentukan resultan kita menggunakan aturan Pythagoras, yaitu resultan atau vektor yang miring sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi akar dari sisi bawah dan sisi yang ke atas menghasilkan 50 km. Ingat triple Pythagoras juga berlaku sebenarnya di sini ya. 3, 4, maka sisi miringnya adalah pasti 5 dan begitu juga kelipatannya. Kalau kita ingin menentukan arah vektor menggunakan rumus tandesa, sudah kita pelajari di trigonometri. Tandesa ini depan samping, depannya sudut adalah nilai dari Y. Sampingnya sudut theta adalah X, maka Y per X atau 30 per 40 kita sederhanakan menghasilkan 3 per 4. Tan theta dari 3 per 4 itu adalah 37 derajat, atau kalau menggunakan kalkulator kalian menggunakan ARC tan 3 per 4, nanti akan ketemu nilai sudutnya. Jadi vektor resultan yang warna merah ini ternyata bergerak menuju arah timur laut atau sebesar 37 derajat ke arah timur laut. Oke, contoh yang kedua masih mengenai vektor resultan yang membentuk sudut 90 derajat. Contohnya adalah seseorang mengendarai motor dengan rute seperti pada gambar. Tentukan perpindahan yang ditempuh orang tersebut. Nah, misalkan ada lintasan yang ditempuh oleh seseorang. Ingat ya, perpindahan itu ditinjau dari posisi awal terhadap posisi akhir atau resultan vektornya. Misalkan kalian berjalan menggunakan arah, kita bantu pakai mata angin. Ini arah utara, selatan, timur, kemudian ke barat. Bergerak ke arah timur sebesar 20 km. Kemudian bergerak lagi ke arah selatan sebesar 40 km. Kemudian bergerak lagi ke arah timur sebesar 10 km. Maka vektor resultannya kita tinjau dari tarik garis dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah vektor resultannya. Lalu bagaimana cara menentukan vektor resultannya? Kita buat garis bantu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dari awal bergerak ke arah utara, kita buat garis lurus, kemudian kita sambung lagi sampai akhir. Nah, ternyata membentuk lintasan segitiga. Nah, sekarang kita gambar ulang, yaitu ke arah timur 30 meter, karena di sini 20 meter, ada lebihnya di sini 10 km.
meter. Jadi total lintasannya adalah 30 km. Sekarang ke arah selatan 40 km. Kemudian perpindahannya atau resultan vektornya adalah sisi miringnya. Nah, kita ketemu lagi Pitagoras. 30, 40 pasti sisi miringnya adalah 50, aturan triple Pitagoras. Atau kalau mau dibuktikan dalam perhitungan juga bisa. Jadi R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, maka hasilnya adalah 50 km. Berikutnya kita bahas bagaimana dua buah vektor yang mengapit sudut tidak 90 derajat atau sudut tertentu. Maka kita menggunakan yang namanya aturan kosinus, yaitu resultan vektor sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Cos theta, sudut ini dibentuk antara vektor A dan vektor B. Bisa disimak contohnya, misalkan kita buat sumbu koordinat X dan Y. Misalkan vektor A arahnya ke kanan, kemudian antara vektor A dan vektor B membentuk sudut theta, maka misalnya sudutnya kalau di kuadran 1 tidak lebih dari 90 derajat, misalkan di soal sudutnya adalah 60 derajat, maka vektor resultannya langsung kita masukkan cos 60 derajat, seperti itu. Contoh lainnya misalkan antara vektor A dan vektor B membentuk sudut. Misalnya sudutnya adalah 120 derajat, maka tinggal kita masukkan nilai kosinus dari 120 derajat. 120 derajat yaitu setara dengan 60 derajat di kuadran pertama. Disimak lagi materi trigonometrinya ya. Kemudian misalkan vektor antara A dan vektor B membentuk sudut, yaitu misalnya 225 derajat, maka letaknya adalah di kuadran ketiga. 225 derajat berarti tinggal kita masukkan kosinus dari 225, dan dia setara dengan siapa kalau kita mencari di tabel koordinat, kita cari tabel kuadran pertama. Nah, jadi tinggal kalian cari nilai tetanya. Sama halnya ketika nilai dari kosinus theta antara A dan B lebih dari kuadran 3 atau nilainya misalkan 200 atau 300 derajat, maka nanti kalian tinggal memasukkan nilai dari cos 300 derajat, seperti itu. Contoh soalnya seperti ini, ada dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing memiliki besar 50 Newton dan 30 Newton, saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukan resultan dari kedua vektor tersebut. Maka misalkan kita buat vektor A ditambah vektor B, resultannya kita gambar membentuk jajar genjang. Maka vektor resultannya tinggal kita masukkan ke dalam rumusan resultan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Kita tinggal mengganti nilai dari A, B, dan cos theta-nya. Contoh berikutnya, misalkan antara dua buah vektor membentuk sudut 120 derajat. Maka caranya sama ya, jadi kalian cukup memasukkan nilai dari vektor A, vektor B, serta sudut apit antar keduanya. Oke, mudah ya. Yang penting kalian tahu cara mencari nilai dari cos theta-nya. Lalu menentukan arah vektornya bagaimana? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, vektor A dibagi dengan sin alfa. Ini vektor A berhadapan dengan sin alfa. Kemudian kita menentukan arah vektor B berhadapan dengan sin beta, B per sin beta. Lalu ketika ingin menentukan vektor R, langsung saja berhadapan dengan sudut theta. Jadi R per sin theta. Nah, ini cara untuk menentukan arah dari vektor resultan yang menggunakan rumusan kosinus. Ternyata vektor itu punya yang namanya vektor komponen. Ketika kalian
sekolah, tentu kalian butuh komponen-komponen alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Ternyata vektor juga punya vektor komponen. Jadi vektor komponen ini istilahnya adalah hasil pencerminan dari suatu vektor terhadap sumbu X atau sumbu Y, atau kalau dia 3 dimensi ya terhadap sumbu Z. Nah, jadi vektor punya komponen vektor, dan komponen vektor tersebut merupakan hasil proyeksi vektor terhadap sumbu kartesius baik X, Y maupun Z. Nah, sekarang istilah lainnya, komponen vektor itu seperti bayangan. Nah, sekarang kita buat koordinat kartesius X dan Y. Kita bahas untuk yang 2 dimensi saja. Misalnya ada vektor seperti ini, berada di antara koordinat X dan Y. Kalian anggap X ini adalah cermin X dan Y adalah cermin Y. Otomatis di kedua cermin antara X dan Y pasti akan terbentuk pantulan dari vektor ini kan. Nah, maka misalkan ini ada vektor gaya F, tentu dia akan membentuk suatu sudut terhadap sumbu X. Nah, hasil pencerminan atau hasil vektor komponen terhadap sumbu Y dari gaya, maka arahnya seperti ini. Kita tulis FY. Jadi, FY itu adalah vektor komponen F arah sumbu Y. Begitu juga arah sumbu X. Vektor F punya vektor komponen terhadap sumbu X. Kita tulis Fx. Nah, ini hasil pencerminan dari vektor F. Di sini Ibu punya trik, yaitu cari kos-kosan yang sudutnya dekat sumbu. Apa sih kira-kira trik ini? Nah, jadi maksudnya kita menggunakan kosinus yang sudutnya dekat dengan sumbu tertentu. Lihat, di sini nilai theta dekat dengan sumbu X. Maka nanti nilai Fx ini ada nilai huruf cosnya. Jadi seperti ini. Fx sama dengan F dikalikan cos theta. Nah, ingat triknya ya. Jadi cari kos-kosan yang cari kos-kosan yang sudutnya dekat sumbu. Jadi yang sudutnya dekat sumbu. Jadi theta ini dekat dengan sumbu X, maka Fx-nya ada cosnya. Jadi cari kos-kosan ya. Sedangkan Fy kita pakai sin. Fy sama dengan F sin theta. Sampai sini dipahami lagi. Contoh yang kedua. Nah, misalkan nilai theta diletakkan di antara A terhadap sumbu Y. Maka cari kos-kosan yang sudutnya dekat sumbu. Berarti kosnya nanti dekat dengan sumbu Y. Karena di sini nilai theta ada di antara A dan Y, sehingga nilai dari vektor komponen AY ada cosnya, A cos theta. Sehingga AX-nya tidak ada theta yang dilewati di sini, maka dia pakai sin. Jadi tidak selamanya arah X itu miliknya cos atau arah Y miliknya cos. Jadi kalian lihat lagi letak sudut yang diketahui. Dia dekat dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, tentu di dalam vektor komponen kalian juga harus memantau arah X dan Y dari sumbu koordinatnya ya. Kita tahu bahwa X daerah sini dia nilainya positif, X daerah sini nilainya pasti negatif. Sedangkan Y yang vertikal positif, Y yang horizontal adalah negatif. Sehingga nanti hasil dari area yang negatif ini, AX-nya ini nanti akan menghasilkan nilai yang negatif, sedangkan AY juga negatif hasil akhirnya karena nilai dari koordinat X dan Y-nya adalah negatif. Oke. Contoh selanjutnya, kita langsung bahas ke dalam bentuk contoh kasus. Misalnya seperti ini. Sebuah vektor gaya besarnya adalah 30 Newton membentuk sudut 30 derajat. Kalian gambar dulu koordinat X dan Y, kemudian gambar vektor sudutnya 37 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, ini letak sudutnya di sini. Berarti kita kasih tetanya di mana? Di sini, antara F dengan sumbu X. Theta 37 derajat dengan vektor F 30 Newton. Nah, tentukan besar komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalian mencari apa? Fx dan Fy. Nah,
ini yang mau ditanyakan, fx-nya, fy-nya. Ingat, cari kos-kosan yang sudutnya dekat dengan sumbu. Di mana nilai kos yang dekat dengan sumbu? Di fx, karena ada nilai tetanya di sini. Sehingga fx sama dengan f cos theta, f-nya 30 Newton, cos 37 adalah 4/5, maka hasil adalah 24 Newton. Sedangkan fy pakai sin, f sin theta sama dengan 30 Newton dikali sin 37 derajat, hasil adalah 18 Newton. Contoh yang kedua, di sini hanya diubah letak sudutnya ya. Jadi soalnya sama, tidak diubah. Jadi kita gambar dulu koordinat x dan y, kemudian vektor gaya besarnya adalah 30 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu y positif. Nah, ini digambar nanti letak dari tetanya. Misalkan vektor f 30 Newton, kemudian tetanya kita letakkan antara f dengan sumbu y. Maka ketika kita proyeksikan atau cerminkan letak dari fx dan fy, maka nilai dari fx dan fy-nya adalah, ingat triknya, cari kos-kosan yang sudutnya dekat sumbu. Jadi kosnya nanti dekat dengan sumbu y. Jadi fy ini akan punya kos. Fy sama dengan f cos theta. 30 Newton dikali cos 37 derajat. Hasilnya adalah 24 Newton. Untuk fx, dia pasti pakai sin karena tidak ada sudut yang dilewatinya. Hasilnya adalah 18 Newton. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu mengenai vektor analitis. Nah, vektor analitis ini sebenarnya gabungan dari vektor komponen tadi. Jadi kita menggambar beberapa vektor di dalam sumbu koordinat kartesius. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalnya diberikan 3 buah vektor, F1 10 Newton, F2 25 Newton, F3 15 Newton seperti pada gambar. Nah, jadi kalau kalian tadi sudah paham bagaimana vektor komponen, tentu ketika menentukan vektor analitis ini tidak mengalami kesulitan. Jadi sebelum masuk vektor analitis, pahami dulu di dalam vektor komponen. Kemudian tentukan resultan dari ketiga vektor. Maksudnya resultan dari ketiga vektor, awalnya vektornya ini membentuk 3 vektor yang arahnya berlawanan, maka nanti akan menghasilkan satu vektor yang arahnya sama. Kemudian tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu x. Nah, misalkan vektor pertama arahnya seperti ini ya, sebesar 10 Newton dengan sudut 37 derajat terhadap sumbu x. Kemudian vektor kedua berhimpit dengan koordinat y negatif. Kemudian vektor ketiga membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu x. Maka untuk menentukan vektor resultan di dalam vektor analitis, kalian menggunakan step atau tahapan-tahapan di dalam mengerjakan. Jadi yang pertama adalah langkah pertama, lukis dulu uraian vektor komponennya, arah x dan arah sumbu y. Nah, ini seperti pembahasan vektor komponen tadi. Jadi kalian harus menggambar vektor komponen masing-masing. Hasilnya seperti ini. Jadi F1, ini F1, maka dia punya vektor komponen F1x di sini dan F1y ini. Jadi F1x karena dia dekat cos. Nah, jadi dia punya kos-kosan. F1x-nya dilewati sudut theta. Jadi F1 cos 37 derajat. F1y-nya tidak ada cos, maka dia sin. F1 sin 37 derajat. Sekarang F3. F3 di sini membentuk membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu x. Maka nanti F3x-nya ini F3x arah sumbu x, dia nilainya adalah F3 cos 53 derajat. Sedangkan F3 sin 53 derajat arah yang vertikal. Nah, lalu bagaimana dengan yang sudah berhimpit terhadap sumbu dari koordinat? Maka kita anggap dia nilainya adalah sebagai Fy. Sedangkan Fx-nya bernilai 0. Nah, kalau dia misalkan berhimpit dengan sumbu x, ya dia adalah nilai dari vektor komponen x, sedangkan Fy-nya yang bernilai 0. Oke, sekarang setelah kalian gambar
Tahap yang kedua, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi prosesnya, kalian tulis vektor komponen arah sumbu X. Semuanya dikelompokkan jadi satu. Kemudian vektor komponen arah sumbu Y juga dikelompokkan jadi satu. Nah, ini tadi hasil dari vektor komponen yang sudah kita gambar. Nah, ini kalian masukkan F1X itu ini, F2X tidak ada, F2X-nya bernilai 0 ya, tadi karena F2-nya ini udah berhimpit dengan sumbu Y. Jadi F2X-nya bernilai 0, kemudian F3X-nya F3 cos theta. Ini nilainya negatif ya nanti. Nah, sekarang vektor komponen arah sumbu Y dikelompokkan semuanya. Arah Y yang ke atas positif, F1 sin 37, kemudian dikurangin F2, nilainya adalah 25 Newton. Ini sudah menghasilkan nilai dari F2Y. Tidak perlu dicari sin cos karena dia sudah berhimpit dengan sumbu koordinat. Kemudian F3Y yaitu F3 sin 53 derajat. Nah, tinggal dimasukkan F-nya dimasukkan masing-masing. Setelah itu hasilnya kalian jumlahkan. Jadi menghasilkan sigma Fx dan sigma Fy. Nah, jadi nanti di total kita punya jumlah dari vektor X dan jumlah dari vektor Y. Setelah itu, langkah yang ketiga menentukan resultan. Tetap sama ya, jadi resultan itu adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Setelah kalian hitung, nah nanti untuk vektor resultan, maka kita sudah bisa menghasilkan satu buah vektor resultan dari 3 vektor yang berbeda arah tadi. Jadi kita cukup menentukan satu arah vektor resultan. Nah, ini vektor resultannya nanti akhirnya. Jadi kalian masukkan nilai vektor Fx-nya, sigmanya berapa dikuadratkan ditambah sigma Fy kuadrat, sama seperti Pitagoras. Setelah itu, kalau menentukan arah, misalkan ditanyakan di soal menentukan arah, maka kita pakai perbandingan tan theta. Tan desa ya, depan samping. Depan ini adalah Fy, samping adalah vektor dari Fx. Jadi kalian cukup membagi dari hasil sigmanya saja. Oke, sampai sini penjelasan mengenai vektor analitis. Terima kasih.